wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faroma Musa, Fakultas dari Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang interaksi ekonomi antara negara-negara, termaksud perdagangan internasional, investasi, kebijakan moneter dan fiskal antara negara, serta aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja di pasar global. Ekonomi internasional juga mencakup analisis tentang bagaimana negara-negara saling berhubungan dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ada beberapa konsep utama ekonomi internasional. Yang pertama itu perdagangan internasional, teori keuntungan komparatif, sistem nilai tukar, globalisasi ekonomi, sama polarisasi ekonomi. Terus globalisasi terbuka itu merujuk pada proses integrasi dan integrasi yang semakin kuat antara ekonomi suatu negara dengan ekonomi global yang terjadi melalui liberalisasi perdagangan, investasi internasional, dan pertukaran informasi dan teknologi. Terus ada beberapa dampak dampak positif tentang globalisasi terhadap ekonomi. Yang pertama itu peningkatan akses ke pasar global, flow investasi asing, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu pencapaian lapangan kerja. Dan di sini ada dampak negatif global terhadap ekonomi negara berkembang. Satu itu ketergantungan pada ekonomi global. Dua, ketidaksetaraan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan ancaman terhadap industri global dan perubahan sosial dan budaya. Terus yang terakhir itu polarisasi ekonomi dan peningkatan utang. Jadi globalisasi itu merupakan peluang besar bagi negara berkembang untuk mengakses pasar internasional, menarik investasi asing, dan meningkatkan standar hidup melalui transfer teknologi, pengetahuan. Namun negara berkembang juga harus menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada pasar global, ketidaksetaraan ekonomi, dan dampak lingkungan yang negatif. Terus kesimpulan itu untuk memanfaatkan globalisasi dengan sebaik-baiknya, karena negara berkembang perlu merancang kebijakan ekonomi yang dapat mengantisipasi dampak negatifnya, seperti memperkuat sektor industri lokal, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta melindungi lingkungan dan budaya. Kebijakan yang baik juga harus memastikan bahwa manfaat dari globalisasi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan materi tentang ekonomi internasional. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.